Pemirsa Hago Pos dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di acara podcast Zawe. Oke, malam hari ini kita sudah bersama narasumber kita, salah satu mahasiswa Universitas Al-Ahqaf, jurusan hadis, Sayyid Hafid Al-Jufri, berasal dari Solo. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, Sayyid Hafid Al-Jufri ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Al-Ahqaf. Beliau mampu mempertahankan nilai IPK-nya sekarang 4,75 dari 5, berarti masuk ke kategori kamlot. Nah, tapi ternyata teman-teman, di balik kisah prestasi yang sudah beliau capai sampai hari ini, bagaimana beliau dengan tulisan-tulisannya, itu ada kisah menarik katanya ya. Dulu beliau pernah kabur dari pondok. Sekarang kita minta Sayyid Hafid buat menceritakan, nah gimana tuh Bib? Kok bisa kabur dari pondok tuh gimana ceritanya gitu? Pertama-tama terima kasih buat ashab-ashab Ahqaf Pos yang memberikan kesempatan di malam hari ini untuk mengundang saya. Sebenarnya nggak pantas buat ngomong tentang diri sendiri apa. Cuman karena diminta ya udah kita memberikan apa yang diminta sama ashab Ahqaf Pos. Dulu menarik ini. Jadi dulu saya itu sebelum ke Ahqaf pertama belajar di Solo. Belajar di Solo di madrasah tempatnya guru saya, tempatnya Ustadz Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita belajar di situ dari mulai mabadi' nahwu, kemudian jurumiyah, kemudian safinah. Itu di madrasah udah belajar? Sudah mulai belajar. Jadi kita SMP waktu itu di Solo, di Ponorogo. SMP kelas 1 kita belajar ibtidak mabadi' nahwu. Ya enggak paham. Padahal dengan sebasic itu fi'il, fa'il, cuma enggak paham. Ya kita terus menerus coba sampai kita lulus SMP, itu selesai di kitab Muqaddimah Hadramiyah. SMP udah belajar Muqaddimah Hadramiyah. Selesai Muqaddimah ini. Soalnya ya di daerah-daerah lain kan madrasah umum itu ya belajar akhlak kayak gitu aja, enggak sampai kitab fikih. Jadi alhamdulillah di Solo itu banyak madrasah yang berkembang sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi memfasilitasi anak-anak muda buat paginya mereka belajar umum, kemudian maghrib dan sampai isya itu mereka belajar agama. Jadi di situ ada kurikulum yang jelas. Nah, dulu saya termasuk angkatan awal-awal di tempatnya Ustadz Muhammad bin Husain. Hingga sekarang muridnya sudah banyak, alhamdulillah. Jadi dari situ saya didorong atau disarankan oleh beliau untuk masuk ke tempatnya Ustadz Taufik di Pondok Pasuruan. Ustadz Taufik Assegaf Sunniyah Salafiyah di Pasuruan. Tahun berapa itu kira-kira? Lulus SMP kelas 3 itu umur berapa lulus? 15 ya? Sekitar 15. Ya tahun 2015 ya? 2014 akhir kalau tidak salah. Nah di situ saya masuk. Masuk, alhamdulillah pertama semangat total itu masuk penuh dengan semangat, sudah membawa anak pengen belajar agama ini apa segala macam. Saya masuk ke pondoknya Habib Taufik. Kita kan dari Solo, Jawa Tengah ya. Dengan karakteristik orang yang biasa anak temui di sana ya. Kemudian masuk ke Sunniyah Salafiyah ke Pasuruan dengan orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda, orang-orang Jawa Timur dan orang-orang segala penjuru yang ada di Indonesia. Saya kaget, shock. Yang pertama kita itu enak di rumah megang HP, kesana kemari, nongkrong apa ini segala macam, masuk ke lingkungan yang serba beda. Di situ udah di hari ketiga saya masuk. Baru 3 hari di pondok. Yang menentukan Ana harus keluar dari pondok ini. Wah. Baru 3 hari. Baru 3 hari. Ana harus keluar dari pondok ini. Padahal ayah saya sudah daftarin, sudah ngasih ini semua sudah disediakan sama Abang.
sama orang tua anak disediakan, cuman saya tetap kekeh. Pokoknya Saya pulang. anak harus pulang, anak tidak betah di sini. Paham enggak? Sampai sempet nangis saya. Oh, sempet nangis. Ini udah SMP nih. Udah sampai bayangin. Sempet nangis, dah anak mau pulang. Enggak mungkin anak di sini. Ini bayangan anak kayak gitu. Subhanallah. Besoknya Ya. Habib Taufik datang ke pondok. Duhur. Oh ya. Duhur. Sebenarnya enggak kabur sih, cuman saya izin ke Mas Ustaz Taufik langsung. Cuman gini, di cerita waktu itu Ustaz Taufik datang ke pondok, beliau melihat-lihat pondok, ngecek apa segala macam, gini masuk ke kantor. Tahu-tahu anak dengan santainya kecil nih si ada datang, Ustaz, anak betah di sini. Start gitu. Itu gimana ekspresi santri-santri lain tuh? Santri-santrinya lihat, ini siapa nih bocil ngobrol sama Ustaz Taufik dengan beraninya. Ustaz Taufik waktu itu anak-anak apa itu namanya jarang yang maksudnya berani ngobrol sama beliau langsung tanpa didampingi oleh anak-anaknya mungkin atau orang tuanya. Dan saya dengan santainya pergi datang ke Mas Ustaz, anak ndak betah di sini, anak harus pulang. Ustaz Taufik nanggapinya diam senyum gitu, gandeng tangan, inget banget gandeng sama Ustaz Taufik. Sini. Siapa namamu? Anak Hafidz Al-Jufri. Dari mana kau? Dari Solo. Akhirnya diajak jalan-jalan keliling pondok. Di pondok Sunia Salafiyah itu ada namanya Atfal. Atfal itu bangunan khusus buat anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil umur 7 tahun, umur 8 tahun itu sudah ada di Sunia Salafiyah. Mondok juga. Jadi khusus tempatnya mereka. Diajak sama Ustaz Taufik ke gedung itu. Digini kan Ustaz Taufik, lihat itu lebih kecil dari ente. Betah. Lebih kecil dari ente. Lihat. Mereka betah-betah aja, mereka juga belajar. Ente tidak malu sama orang-orang ini. Ente tidak malu sama orang-orang ini. Dia belajar, dia jauh dari orang tuanya. Ente sudah lulus SMP, ente harus bisa belajar gini. Dinasehati sama Ustaz Taufik. Tidak boleh keluar kan? Nego dong aku. Saya nego di situ. Ya akhir Ustaz. Kalau anak tidak boleh keluar dari sini, anak mau izin pulang. Sama Ustaz Taufik dikasih izin pulang cuman 3 hari. Solo nih ya. Ke Solo. Waktu itu untung masih ada kereta 6 jam dari Pasuruan ke Solo. Dari ke Solo. Stasiun Pasuruan apa? Stasiun Pasuruan ke Solo. Naik kereta, akhirnya beli tiket tuh. Dengan segala dramanya, drama intinya itu di situ full drama. Dari pembelian tiket, terus sebenarnya saya ditahan sama ustadz-ustadz yang ada di Solo. Udah usah pulang kau. Kalau kau pulang, kau nanti tidak mau balik ke pondok. Enggak, anak tetap mau pulang. Anak sudah dapat izin sama Ustaz Taufik kok. Enggak perlu ada yang ngelarang lagi sudah sekarang. Ini pulang tanpa izin orang tua. Pulang sendiri nih, tanpa tahu medan, tanpa apa, kita datang tanpa izin orang tua. Itu sebelumnya pernah nggak jalan-jalan sejauh itu sendiri? Tidak pernah. Ini pertama Tanpa kali. orang tua tahu. Pulang sendiri. Pulang ketok-ketok ke rumah. Ingat malam waktu itu ketok-ketok ke rumah. Duh, orang tua kaget. Iya. Ini baru 2 hari kemarin habis diantarkan ke Pasuruan, kok itu sekarang pulang gini-gini. Akhirnya orang tua anak sedih di situ. Dan anak pertama enggak mau pulang gini-gini. Akhirnya orang tua anak di situ kayak bilang, kalau kau ini mau membanggakan orang tua kau di sini, kau balik lagi ke pondok. Akhirnya saya dikasih waktu untuk berpikir sama orang tua. Kemudian Ustadz Muhammad bin Husain itu memberikan ultimatum ke teman-teman ana yang ada di Solo. Itu upaya beliau, jazakumullah khair buat Ustadz Muhammad. Itu upaya beliau supaya ana itu bisa balik lagi ke pondok, mau balik lagi ke pondok. Teman-teman nongkrong ana itu dibilang sama Ustadz Muhammad, tidak ada yang boleh nongkrong sama Hafidz Jufri selama 3 hari. Tidak ada yang boleh nongkrong, wis. Tidak ada yang boleh ketemu, tidak ada yang boleh cacatan. Diboikot. Ini kayak sama sahabat yang tiga orang yang tidak ikut perang. Nah, diboikot. Supaya tujuannya apa? Supaya ana tidak betah di Solo, supaya saya tidak betah di Solo, balik lagi ke Pasuruan. Wah, subhanallah. Akhirnya balik
ke Pasuruan ya. Pasuruan dengan adaptasi hampir 1,5 tahun, 6 bulan itu adaptasi. Itu masih ya, Itu nggak misi betah, tidak gitu ya. betah, misi males-malesan, misi berat. Alhamdulillah sampai di titik lulus. Ini kan nggak betah. Nah itu apa yang tiba-tiba membuat berubah gitu? Tadinya nggak betah, malas, terus akhirnya ya udah deh belajar. Jadi memang pertama tuntutan orang tua. Ya. Itu tuntutan orang tua supaya harus belajar, harus ini, harus menyelesaikan apa segala macam. Dan kayak apa ayah saya tuh sering kali kayak ngomong, kalau kau ini berenang jangan cuman basahin kaki Kalian gitu ya. kalian, kalau kau basahin kaki ya ngapain. Nah itu membekas gitu, kayak ya udah selesaikan apa yang kamu mulai gitu, jadi di tengah-tengah ya, jadi di tempatnya Ustaz Taufik itu ibtidak 5 tahun, kemudian 3 tahun tahasus. Ibtidak habis itu takhusus. Ibtidak habis itu tahasus tuh nanti ada tahasus kitab, ada Quran, ada yang lain. Nah di tengah-tengah pun ada godaan untuk nggak usah masuk tahasus, sudah cukup pulang dah. Godaan itu tetap ada. Pasti semua orang mondok pasti merasakan. Ya. Merasakan bisikan apa? Anak tak pergi ke Hadramut aja. Ya. Anak tak ke Mesir deh. Udah cukup di Indonesia gini. Itu tuh sebenarnya saya enggak mengatakan itu godaan ya, cuman lebih baik sabar dulu. Selesaiin dulu apa yang sudah kita mulai. Tapi bismillah. Walaupun orang-orang yang ada di pondok sekarang sulit memang untuk mengamalkan ini. Cuman di situ ada berkahnya. Kita itu kalau sudah masuk satu pondok, kita analogikan seperti orang masak. Guru kita di pondok itu koki. Ya mana? Koki. Untuk masak satu hidangan yang enak. Hidangannya itu kita. Paham enggak? Seandainya koki itu sudah menaruh bumbu-bumbunya, kadarnya, garam sekian, gula sekian, kecap sekian, itu sudah untuk menjadikan makanan ini enak. Dan koki itu tahu, dia pintar untuk memasak, untuk mendidik. Nah, di tengah-tengah, seandainya nih kita analogikan di tengah-tengah belum selesai masak, ganti koki yang lain. Nggak nyambung dong, ntar masakannya apa nih? Ya. Ini apa nih? Dia mencicipi, cuman nggak tahu ini yang sudah dimasukin apa, yang kurang apanya. Jadi masakan itu mungkin enak, cuman tidak seenak, atau mungkin bahkan justru tidak enak. Jadi selesaikan dulu, biar diselesaikan dengan guru yang ada di pondok. Kemudian sudah mateng, baru cari topping yang lain. Menarik. Ini analogi mirip sama Ustaz Hasan Baharun nih, kan tetanggaan sama Ustaz Taufik. Tetanggaan sama Dalwa. Saya pernah dapat cerita dulu ada wali santri yang pengen jemput anaknya, udahlah berhenti. Akhirnya kata Ustaz Hasan, jangan, selama Anda sudah menyerahkan anak Anda ke sini ya selesaikan. Karena ibaratnya saya sedang nanam padi, kemudian padinya lagi tumbuh, belum waktunya panen. Kalau Anda cabut, yang rugi bukan cuma Anda, saya juga rugi. Karena ibaratnya petani ini kan ada akad ya. Ya, akad sama orang yang punya lahan segala macam. Kalau nggak panen, dua-duanya rugi. Di analogikan gitu, sampean nggak dapat apa-apa, saya juga belum selesai mengajarkan, jadi percuma nih. Akhirnya orang tuanya nggak jadi. Oh iya benar. Di analoginya mirip lah. Jadi pesan-pesan buat anak-anak pondok sekarang kan banyak di pondok-pondok. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Jangan terlalu nikmati proses-proses yang ada di pondok. Nikmati masa-masa itu, nikmati untuk belajarnya, menghafalnya, hikmatnya. Insyaallah buah itu akan datang pada waktunya. Apa ada kalam yang lam yatim menitaju itu? Idfin wujudaka fi ardh. Jadi ya itu kayak pelan-pelan. Kayak kita manusia itu semuanya serba pengen cepet. Kita mau bisnis pengen cepet sukses,
kita mau belajar pengen cari cepet alim, cepet pengen duduk di depan, pengen ngajar, semua itu ada prosesnya. Iya, Semua itu ada prosesnya, jangan mudah terburu-buru. Jadi itu aja sih pesan-pesan buat teman-teman yang di pondok Sunsal mungkin atau di pondok Dalwa. Jadi jangan terlalu, atau di pondok-pondok yang lainnya jangan terlalu terburu-buru, nikmati prosesnya sampai matang di pondok kalian masing-masing, baru berangkat dengan izin-izin guru yang ada. Gitu. Tapi memang kalau kita lihat sejarah kiai-kiai atau habaib-habaib Indo rata-rata berangkat setelah mereka jadi alim, setelah mereka alim baru semuanya ya. Setelah mereka alim, jadi mereka sudah memupuk ada di Indonesia, dan bahkan mereka sudah panen di Indonesia, mereka membuat ladang yang lain di luar negeri atau di manapun itu. Jadi teman-teman kita bisa ambil pelajaran dari cerita Syed Hafidz Al-Jufri. Ini sesuai dengan perkataan salah satu ulama yang mengatakan idfan wujudaka fi adil khumul fa inna ma nabata mimma lam yudfan lam yatim menitaju, atau semakna dengan itu. Jadi taruhlah wujudmu di dalam tanah, karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur itu tidak akan sempurna hasilnya. Nah, itu faedah yang bisa kita ambil dari ceritanya Syed Hafidz Al-Jufri. Nah, mengenai masuk ke Universitas Al-Ghaf, sekarang kan antum udah di semester akhir. Alhamdulillah. Dari sekian jurusan yang ada, bukan fakultas semuanya syariah wal qanun ya. Dari prodi yang ada, kenapa antum malah milih hadis? Padahal kan ada syariat atau syariat wal qanun, mungkin lah lebih pasti untuk orang ini syariat, karena kurikulumnya lebih ramping gitu, lebih dikit, dan lebih fokus ke satu fan atau dua fan lah, fikih sama usul. Sementara kan kalau hadis ini udah ya fikihnya ya usulnya ya. Nah itu kenapa, apa motivasi antum malah milih prodi yang lebih sulit lah bahasanya? Lebih sulit dan lebih padat. Ya betul, lebih capek jadi anak sunnah ini curhat ya. Jadi anak sunnah tuh capek. Benar-benar 10 semester di mata pelajaran dengan pagi sore. Saya ingat banget di kamar tuh kalau lagi ujian bulanan UTS atau ujian akhir semester, kita yang syariat ngolok-ngolokin yang sunnah. Jangan ribut, masih ada yang ujian. Karena kita bisa jarak 2 mata pelajaran atau satu mata pelajaran lebih banyak. Tapi ala kulli hal, Ana dulu pertama ya masuk ke Aqaf tuh memang dulu jadi cita-cita Ana masuk Aqaf. Cita-cita Ana masuk Aqaf dengan banyak reputasi dari alumni-alumni yang masya Allah gitu. Cita-cita Ana masuk Aqaf, dan alhamdulillah dapat izin dari guru saya Habib Taufik, dapat izin, dan beliau bismillah berangkat ke Aqaf. Akhirnya berangkatlah ke Aqaf. Nah, di Mukalla kan kita semuanya ke Mukalla setahun, kemudian 4 tahunnya di Tarim. Nah, di Mukalla itu masa pemilihan, kita mau masuk prodi yang mana nih? Kita mau masuk syariah atau kita mau masuk hadis atau masuk hukum kan gitu. Nah, di situ memang ada sedikit kebingungan. Cuman dari awal memang condong di ilmu hadis. Kenapa? Karena gini, jazakumullah khair, sekali lagi terima kasih banyak buat Pondok Sunniyah Salafiyah dan Habib Taufik dan para pengajar-pengajar yang ada di sana. Kurikulum yang saya merasakan sendiri, kebanyakan ilmu syariat, pelajaran-pelajaran yang ada di sini di syariat sudah dipelajarin di pondok. Contoh lubul usul, minhaj, qawaid, terus shorof, nahwu, itu semua sudah hampir semuanya dan mirip sudah dipelajari di Sunniyah Salafiyah. Jadi alhamdulillah kita lulus di sana, itu pelajaran-pelajaran sudah pernah kita pelajari dengan guru-guru yang ada di sana, jazakumullah khair. Kemudian akhirnya buat nyari baru ya. Sesuatu yang baru nih, Dan kalau di sini syariah dan sunnah ya. Jadi di sini itu syariah wa sunnah. Ini beda yang lain. Beda yang lain. Jadi di Aqaf tuh ada 3 jurusan. Pertama syariah dan hukum. Syariat dan hukum. Yang kedua syariah aja. Kayak Eja ini, beliau ini dia syariah aja. Syariah gampang, kemudian lebih sedikit mata pelajaran. Yang ketiga syariah wa sunnah. Jadi syariah digabung dengan sunnah, hadis. Jadi lebih padat pelajaran-pelajaran yang ada di hukum, ada di syariah digabungkan dengan hadis. Jadi kalau saya ngambil hadis dan syariah dan sunnah ini 2 dapat 1 dapat 2. Ya, betul. 1 dapat 2. Cuman ya itu konsekuensinya lebih padat. Tapi ya alhamdulillah menarik nih ambil di
hadis gitu, syariah dan sunnah. Dan alhamdulillah semakin kesini semakin tertarik dengan Semakin menikmati ya. semakin menikmati walaupun memang bahasanya dibantai habis-habis. Iya sih. Karena ngelihat jadwal kuliah yang bagian prodi hadis nih, wah Di semester bisa ini. di semester itu kalau suruh ngulangi lagi saya enggak mau. Disuruh di semester 5 atau 6 Hmm. itu pernah 5 hari dalam seminggu kita kuliah Ya. dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Jam 1 siang. Oke. Istirahat sampai jam 4. Ya. Jam 4 sampai setengah 10 malam kuliah. Sampai setengah 10. Setengah 10 malam. Meledak. Selama 3 minggu. Itu Perjuangan. itu enggak mau diulang lagi. Itu benar-benar perjuangan. Itu baru belajarnya. Belum kita mutolaahnya, belum kita ujiannya, belum kita bahasnya. Belum kita tugas dari gurunya. Jadi benar-benar full waktu itu. Nah, itu kan dengan sekian banyak mata kuliah, nggak semua orang mampu lah untuk mengimbangi gitu. Kira-kira apa yang perlu disiapkan sama teman-teman yang mungkin pengen masuk sunnah, biar masuk itu nggak sia-sia? Kan kalau misalkan ternyata dia udah masuk nggak kuat, ujung-ujungnya ya sunnah nggak dapat, syariat juga nggak dapat. Nah, itu kira-kira apa yang disiapin? Menurut Ana ya pribadi, kalau orang yang kita ngomong pribadi ya nih, ini menurut Ana pribadi, kenapa saya milih sunnah waktu itu, karena ya itu tadi pertimbangannya sudah beberapa kitab yang sudah saya pelajari. Seandainya saya belum mempelajari kitab-kitab syariah, saya akan masuk syariah karena di situ lebih fokus. Dan lebih kita bisa lebih luas lagi untuk mempelajarinya. Cuman berhubung saya di situ sudah pernah mempelajari kitab-kitab itu, maka dari milih sunnah. Cuman enggak apa-apa kalau antum itu mau masuk sunnah, ya perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan ya ini. Pertama antum sudah ada basic mustalah hadis. Pertama itu sudah harus ada basic mustalah hadis, baikuniyah atau manhalul latif atau qaidul asasiyah atau yang lain. Kita sudah ada basic dari mustalah hadis. Syukur-syukur kita punya basic di jarh wa ta'dil, atau kita pernah membaca kutub sunnah. Syukur-syukur seperti itu. Cuman untuk basicnya lebih ahsan, lebih baiknya kita punya dasar di mustalah hadis. Yang selainnya untuk masuk ke Aghof sendiri aja, untuk masuk ke Aghof sendiri lebih baik kita punya hafalan 10 juz. Hafalan, karena kita sudah mengalami sendiri. Jadi syarat untuk keluar lulus dari Aghof itu 10 juz setoran dalam waktu 2 semester ya. 4 semester. 4 semester. Ya dibagi 2,5 per semester ini. Nah, untuk mengumpulkan fokus dengan belajar dan hafalan itu sulit. Tapi kalau kita sudah punya hafalan 10 juz dari rumah, kita bisa lebih fokus ke belajarnya. Butuh waktu dikit aja butuh waktu sedikit untuk mengulang hafalan. Itu aja sih yang perlu. Nah, ini kan sekarang udah antum udah belajar banyak ya ilmu hadis, dari mulai kaidahnya, kemudian metode penelitian segala macam dari ilmu hadis. Nah, hadis itu kan perkataan yang dinisbatkan kepada nabi atau sahabat atau tabi'in, ya lebih dikenal kepada nabi ya. Itu kan jarak kita dengan mereka itu kan udah sekitar 14 abad Hijriah. Ya 15, sekarang kita masuk ke abad ke-15 Hijriah. Orang-orang mungkin bakal mikir, bagaimana mungkin perkataan kita bisa mempercayai bahwasanya perkataan yang dinukil dari 14 abad sebelumnya itu benar-benar berasal dari orang yang dikatakan bahwasanya ini dari nabi misalkan, atau dari sahabat fulan. Itu mungkin banyak teman-teman kita yang bertanya-tanya gitu. Gimana? Jauh banget, 14 abad, 1400 tahun jaraknya, kok bisa kita percaya bahwasanya ini adalah perkataan nabi dengan segala macam generasi generasi yang di situ ada syubhat lah segala macam, ada yang punya kepentingan bohong segala macam. Itu gimana ilmu hadis-hadis yang sampai ke kita sekarang bisa sampai ke kita? Iya, bisa kita percaya gitu. Menarik ya. Jadi kok bisa hadis ini bisa sampai sama kita padahal jaraknya berabad-abad yang lalu.
Pertama ini dimulai dari para sahabat dulu. Ya. Para sahabat itu orang yang benar-benar berjasa kepada kita. Benar-benar berjasa kepada kita. Bagaimana mereka itu setiap harinya dengan Rasulullah SAW memperhatikan perkataannya Rasulullah, memperhatikan perbuatan Rasulullah, memperhatikan takrirnya Rasulullah SAW. Semua dari sisi kehidupan Rasulullah itu diperhatikan. Bahkan riwayat Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya beliau itu mengetahui jumlah ubannya Rasulullah SAW. Jumlah uban, sampai jumlah ubannya tahu berapa? Sampai jumlah ubannya itu diperhatikan sama sahabat. Diperhatikan dari sedetail itu. Jadi mereka itu memang benar-benar memperhatikan semua aspek kehidupan Nabi SAW. Mereka benar-benar belajar dan mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat itu bukan kayak membuat majelis seperti sekarang. Jadi kayak majelis khusus dijamkan sekarang jam sekian sampai jam sekian membahas kitab ini. Jadi ilmu cuma disampaikan pas itu aja kalau ilmu disampaikan pas itu aja, bukan seperti itu. Bahkan para sahabat itu di setiap harinya itu mereka mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Entah itu perkataan Rasulullah, entah itu perbuatan Rasulullah dan sifat-sifat Rasulullah yang lainnya. Jadi dalam satu hari itu bisa para sahabat itu mendapatkan puluhan hadis. Puluhan hadis. Jadi tidak di dalam majelis yang khusus entah gitu. Itu di pasar lah. Entah itu di pasar, entah para sahabat itu bertanya langsung ketika bertemu dengan Rasulullah, entah di masjid. Semuanya itu cara Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya. Jadi jangan kaget kalau satu sahabat itu meriwayatkan ribuan hadis. Jangan kaget kayak Imam Abu Hurairah meriwayatkan 5.000 lebih hadis, atau Sayyidah Aisyah atau yang lain perawi-perawi yang banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena setiap harinya mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi itu yang pertama. Jadi para sahabat itu hebat. Dan ini yang diwariskan oleh para sahabat, pada sahabat kepada tabi'in. Itu lanjut itu kepada tabi'in. Nah, itu terus berlanjut sampai ke generasi Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari. Nah, kemudian ulama hadis, ini yang paling penting. Ulama hadis itu mereka memberikan syarat diterimanya hadis itu tadi. Ada syarat yang pokok. Syarat yang pokok adalah wadhabat. Adalah itu satu skill, kemampuan yang ada di dalam diri seseorang untuk tidak melakukan perbuatan dosa besar dan terus-menerus melakukan perbuatan yang kecil. Jadi itu sudah menjadi skill di dalam dirinya, sudah menjadi tabiat, menjadi sajiyah. Itu sifat asli. Dia bertakwa, dia tidak melakukan perbuatan yang dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa yang kecil, dan dia menjaga muru'ah. Dia menjaga muru'ah. Nah, itu yang pertama, itu sifat yang pertama. Yang kedua adalah ad-dhabt. Dhabt di sini adalah kekuatan hafalan. Kekuatan hafalan. Nah, kalau kita di hadis itu ada sanad, ada matan, ya Pak. Sanad itu perawi, matan itu teks daripada hadis yang diriwayatkan. Nah, ulama hadis itu dari Rasulullah sampai kepada kita itu dengan sanad, dengan perawi itu tadi bersambung. Perawi satu bertemu dengan gurunya bertemu dengan gurunya bertemu dengan gurunya hingga Rasulullah. Nah, setiap orang yang meriwayatkan itu, para sahabat memberikan, para ulama hadis memberikan syarat dua itu tadi. Adalah sama dhabt. Jadi umpamanya dalam satu hadis itu memiliki 5 perawi atau 4 perawi. Semua 4-4-nya ini memiliki sifat adalah dan dhabt. Ketika ada perawi salah satu ini dari 4 ini tidak memenuhi syarat inti dari adalah dhabt ini, nanti hadisnya disuruh bermasalah. Bisa dhaif,
bisa syad atau hadis-hadis yang lainnya. Nah, itu adalah apa itu namanya, syarat-syarat yang inti. Kita analogikan di zaman sekarang. Contoh pada zaman dahulu, al-isnad ad-dhahab. Ibnu Umar, Malik, Nafi an Ibnu Umar. Imam Malik. Muridnya gurunya Imam Syafi'i. Jadi nanti sanadnya Syafi'i an Malik, an Nafi an Ibnu Umar. Lihat Imam Syafi'i, kredibilitasnya gimana? Tidak mungkin Imam Syafi'i berbohong. Tidak mungkin Imam Syafi'i, dan hafalannya tidak perlu dipertanyakan. Gurunya lebih-lebih lagi. Syafi'i, Malik, Nafi, Ibnu Umar sahabat. Nafi tidak perlu diragukan lagi, dan Ibnu Umar sahabat. Setelah sahabat Rasulullah SAW. Lihat, sanadnya semuanya terjaga, dan mereka tidak mungkin bohong karena memiliki sifat adalah itu tadi, dan mereka hafalannya tidak perlu diragukan lagi. Itu semua turun menurun hingga sekarang. Contoh untuk mendekatkan ulama sekarang. Kalau kita lihat umpamanya Habib Umar Muhammad bin Salim bin Habib, beliau mengatakan bahwasanya mengatakan satu perkataan, dengan kita melihat sisi ketakwaannya beliau, kemudian kesolehannya beliau, dan hafalan beliau yang kuat, kita meyakini tidak mungkin beliau bohong. Tidak mungkin bohong. Emang udah nalur manusia kayak gitu pasti. Tidak mungkin bohong. Kita langsung menerima begitu saja. Habib Umar mendapatkan cerita dari gurunya. Habib Umar mendapatkan gurunya mendapatkan dari gurunya. Itu semua tidak akan mungkin bohong, karena kita melihat ketakwaannya beliau dan kita melihat hafalannya yang begitu kuat. Itu Habib Umar. Bagaimana dengan para ulama-ulama yang lain? Jadi sampai ke kita itu dengan perawi-perawi yang benar-benar dijaga dari segi ketakwaan dan dari segi hafalan. Nah, kalau boleh tahu apa yang memotivasi itu, kan kalau kita baca-baca di buku-buku mustalah hadis itu kan baru-baru aja gitu. Kitab mustalah hadis baru-baru aja. Meskipun teori tadi yang untuk sebuah itu udah ada sebelumnya. Nah, kapan atau apa yang mendorong ulama untuk membuat kriteria-kriteria tadi itu, masalah adalah dobat, apa motivasi mereka itu gimana gitu? Ya, motivasinya untuk membedakan apakah ini hadis ini diterima atau tidak. Karena banyak sekali orang-orang yang memasukkan hadis karena banyak memasukkan hadis karena kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Nah, pada zaman sahabat belum ada orang pemalsu hadis, itu belum ada. Makanya belum ada itu ilmu tentang mustalah apa segala macam, itu belum ada para sahabat. Nah, mulai tuh di zaman tabi'in mulai muncul orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Nah, di situ ulama mulai melihat kita harus membedakan nih mana, memberikan satu kaidah untuk menerima hadis yang sahih dan menolak hadis yang tidak sahih, bahkan hadis-hadis yang palsu. Kalau nggak salah pernah dengar juga dulu ada di zaman itu ada ulama yang suka bikin hadis palsu demi memotivasi orang buat baca Quran. Bener ya, ada ya? Itu ada. Jadi mereka bahkan kalau kita lihat orang yang sering memalsukan hadis itu orang yang biasanya itu orang yang ahli ibadah. Tapi tanpa ilmu loh ya. Tanpa ilmu, ahli ibadah tanpa ilmu. Jadi dia melihat orang-orang, kok orang-orang ini tidak ibadah. Orang-orang ini tidak ibadah. Akhirnya dia membuat hadis-hadis palsu supaya orang-orang itu ibadah. Contoh waktu itu ada orang yang memalsukan hadis tentang fadhailul surah Quran. Tentang surat-surat Quran itu fadilahnya ini, fadilahnya itu, fadilahnya ini. Supaya apa? Orang-orang itu kembali lagi ke Quran. Niatnya benar, cuman caranya salah. Mereka berdalih gini. Nahnu nakdzibu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah ya. Bukan Allah. Kita lihat, kita itu berbohong supaya apa? Orang-orang malah justru lebih taat. Kita berbohong supaya orang-orang lebih taat. Tapi kan yang dilarang sama Nabi itu berbohong untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau berbohong untuk orang lain supaya kembali kepada Allah itu diperbolehkan. Itu dalil mereka sampai seperti itu. Jadi bahkan meskipun niatnya baik, tetap
tidak bisa dibenarkan ya caranya. Tetap tidak bisa dibenarkan. Ini lihat kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kabair termasuk dosa besar kita menisbatkan perkataan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Menarik ya, berarti mungkin bisa kita nukil apa, al-maqasid la tubarrirul wasail gitu. Nah, Jadi tujuan itu tidak melegalkan cara. meninggalkan cara, iya. Kita pernah baca di salah satu karyanya Syekh Buti, Islam itu yata'abbadu bil maqasid, yata'abbadun nas bil maqasid kama yata'abbadu bil wasail. Atau sebaliknya, yata'abbadun nas bil wasail kama yata'abbadu bil maqasid. Jadi kita yang menjadi ibadah itu bukan hanya tujuannya, tapi wasilahnya wasilah juga, sehingga wasilahnya harus sesuai dengan syariat. Berarti ya pelajaran banget berarti ya. Jadi jangan mentang-mentang tujuannya buat sedekah, ya udah nggak apa-apa maling. Ngaco, nggak bisa, terlalu bisa ya. Saya korupsi untuk membangun masjid. Umpamanya nggak bisa kayak gitu. Nah itu berarti bisa kita simpulkan jawabannya, semua itu bisa kita percaya karena melalui seleksi yang begitu ketat ya dari para ulama ya. Dari mulai zaman tabi'ut tabi'in munculnya hadis-hadis palsu sampai sekarang mereka tetap menjaga kaidah-kaidah penerimaan hadis. Nah, mungkin perlu ditanyain juga nih, apa yang mendorong motivasi sahabat kok sampai sedetail itu gitu. Tadi kan antum cerita sahabat ini setiap gerak-gerik Nabi catat, bahkan ubannya dihitung gitu. Apa yang motivasi mereka sampai memperlakukan Nabi seperti itu? Apa yang udah Nabi lakukan buat mereka gitu, kok sahabat sampai segitunya gitu sama Nabi? Yang pertama tentu dengan kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW, kecintaan sahabat pada Rasulullah SAW, dan sahabat itu melihat bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau ini untuk menjadikan rahmatan lil alamin dan sebagai pengajar. Jadi mereka dengan penuh semangatnya jadi Rasulullah itu lebih gampangnya gini, Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Jadi para sahabat menganggap itu semua gerak-gerik Rasulullah itu patut untuk ditiru. Patut untuk, karena Rasulullah itu sebagai contoh yang baik. Bahkan jadi, sebelum jadi nabi ya. Bahkan sebelum jadi nabi. Jadi contoh yang baik. Ketika para sahabat itu pertama melihat Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, dan para sahabat itu mereka haris alal khair, mereka itu semangat dengan kebaikan. Kemudian mereka itu cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan dorongan ini mereka itu melihat gerak-gerik Rasulullah, kemudian menghafalkan perkataan-perkataan Rasulullah SAW. Apalagi didorong dengan hadis Nabi SAW, balighu ani walau ayat. Kemudian Nabi mengatakan apa? Didoakan, nadarallahu imra'an. Sami'a minni hadisan fabalaghu kama sami. Allah, semoga Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mendengar sesuatu kepadaku, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain seperti dia mendengar kepadaku. Loh, para sahabat orang yang haris alal khair, orang pahala, bukan kayak kita. Tapi para sahabat mereka semangat. Nabi mengatakan seperti itu. Mereka menukil, mereka melihat semua gerak-gerik Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada yang lain. Mungkin ini bisa kita ambil faedah dari yang antum jelasin ini. Berarti kita sebagai mungkin thalabatul ilm yang bakal menyampaikan ilmu, tirulah Nabi gitu kan. Dicintai dulu sehingga ilmu yang disampaikan bisa diterima. Karena Nabi kan akhlaknya. Sehingga sahabat tuh kayak orang baik banget sih. Karena orangnya baik, ya udahlah saya catat semuanya gitu kan. Ajib. Nah, itu masalah history bagaimana hadis bisa sampai kepada kita. Nah, kemarin dengar kan beliau antum udah mulai nulis skripsi ya. Nah, dengar dari teman-teman yang satu semester sama antum, katanya judul skripsi antum itu menolak atau membantah tuduhan orientalis terhadap ahli hadis. Mereka mengatakan bahwa ahli hadis ini mengkultuskan Bukhari dan Muslim. Karena Bukhari Muslim ya udah salam gitu, udah terima. Nah, apakah benar kenyataannya bahwasanya ahli hadis itu mengkultuskan Bukhari sehingga sama sekali tidak mengoreksi apa yang diriwayatkan Imam Bukhari?
Nah, ini salah satu judul skripsi saya yang sampai sekarang ditulis. Pertama, apakah muhaddisin itu mengkultuskan Bukhari? Jawabannya dengan penuh keyakinan tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Bahkan sekarang syubhat mengkultuskan Bukhari itu benar-benar baru rame. Kayak di Mesir, di Yaumus Sabi ada Islam Bukhairi di majalahnya mereka. Kemudian ada Rashid Bilal. Kalau tidak salah Rashid Bilal, dia benar-benar mengatakan bahwasanya kita itu mengkultuskan Bukhari, dan banyak sekali orang-orang Islam dan bahkan orang-orang non-Islam sendiri mereka itu berkomentar tentang ini, bahwasanya kalian orang itu para muhaddisin dan orang-orang muslim itu benar-benar Bukhari itu maksum. Semua yang ada di Sahih Bukhari benar, semua yang dikatakan Imam Bukhari benar, hadisnya sahih. Tidak. Kalau kita tinjau, ini jawaban keseluruhan ya. Kalau kalian mau mutolaah sedikit, kita baca dikit. Sebenarnya syubhat-syubhat ini sudah ada dari zaman dulu. Datang lagi zaman sekarang dengan kemasan yang baru aja. Jadi ganti baju aja. Jadi antum jangan kaget, jangan takut dengan syubhat-syubhat yang sekarang ini. Syubhat dari segi apapun. Mau syubhat Quran, ada orang yang meragukan Quran, meragukan hadis, kemudian apa itu segala macam, itu semuanya sudah ada dari zaman dulu. Sekarang dengan dibungkus dengan yang baru aja. Jadi semua ulama sudah menjawab hal itu, cuman kita perlu membaca dan belajar lagi. Nah, jawaban singkatnya, tidak ada yang mengkultuskan Imam Bukhari. Banyak ulama yang kritik Imam Bukhari. Baik ulama muasirin atau mutaqaddimin, ulama tempo dulu atau yang kontemporer seperti Ahmad Siddiq Al-Ghumari. Ahmad Siddiq Al-Ghumari dia memiliki kitab namanya Mughir fil ahaditsil mawdu'ah fi jami' saghir. Beliau mengatakan di kitab Al-Mughir itu beliau menulis kitab Al-Mughir, mengumpulkan hadis-hadis yang mawdu' di kitab Jami' Saghir. Di akhirnya beliau mengatakan bahwasanya mengkritik Bukhari. Nanti kritik Bukhari bahwasanya di dalam Bukhari itu ada hadis-hadis yang dhaif dan segala macamnya. Walaupun ulama-ulama yang lain menjawab mengkanter itu. Itu ulama yang muasirin. Ada Al-Kautsari juga mengkritik, kemudian dari mutaqaddimin, dari ulama yang terdahulu seperti Daruqutni itu mengkritik Imam Bukhari, kemudian ulama-ulama yang lain banyak, bahkan ada hampir 8 atau 9 ulama yang mengkritik hadis-hadis yang ada di Imam Bukhari. Dan kritik ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwasanya kita itu tidak mengkultuskan Imam Bukhari. Loh, kenapa kok antum begitu mentakdimkan Imam Bukhari? Nah, itu dengan alasan yang lain, bukan syakhsiyah Imam Bukhari, bukan individunya Imam Bukhari. Tidak, karena apa yang beliau lakukan di kitab itu. Yang menjadikan kitab itu memiliki perbedaan di antara kitab-kitab hadis yang lain. Kalau kita lihat setiap hadis-hadis itu, kalau di takhrijnya, penulisan masadirnya, referensi, pasti Bukhari didahulukan, Bukhari Muslim. Pasti didahulukan, karena memang mereka itu, kalau bahasanya para ulama ya, diqqah fi manhajiyah. Benar-benar teliti di dalam manhajiyah. Manhaj yang dimaksud di sini adalah apa? Pemilihan hadis. Imam Bukhari itu pemilihan hadis. Pemilihan hadis Imam Bukhari itu tidak sembarangan. Basic yang kita tahu apa? Yang sering disebutkan di dalam ittisalus sanad. Hadis yang diterima, yang hadis sahih itu harus muttasil sanad. Guru bertemu dengan guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Muslim mensyaratkan adalah muasarah. Cuman satu zaman aja untuk diterima hadis itu sebagai hadis yang sahih. Tapi Imam Bukhari apa? Look ya. Itu sendiri sudah memberikan satu perbedaan yang signifikan gitu. Memberikan perbedaan yang signifikan. Dan Imam Bukhari itu ulama fil ilal. Ya. Ilal itu kalau kita bahasa Indonesia kan apa? Hal-hal yang membuat hal-hal yang membuat hadis itu tidak diterima. Tapi dohirnya hadis ini dohirnya bagus-bagus saja. Ternyata ada bahkan kenapa kok kita memilih Imam Bukhari? Maksudnya kita mengunggulkan Imam Bukhari. Imam Muslim itu adalah
ulama ilal, hadis muhaddisin. Beliau itu pernah melihat satu hadis. Dilihat hadis ini sahih. Lihat hadis ini sahih. Dia ngomong sama Imam Bukhari, ini hadis sahih. Oh, nah. Kemudian Imam Bukhari mengatakan enggak sahih. Diteliti lagi sama Muslim, enggak, ini hadis sahih. Imam Bukhari mengatakan ini hadis tidak sahih. Akhirnya dijelaskan sama Imam Bukhari dari mana segi tidak kesahihan. Imam Muslim loh ini. Akhirnya beliau mengatakan, saya bersaksi tidak ada di dunia ini seperti engkau. Karena saking detailnya. Iya, betul. Setelah itu beliau mengatakan, da'ni uqabbila rijlik. Izinkan aku buat mencium kaki ya. Izinkan aku untuk mencium kedua kakimu karena takdim beliau dengan seperti itunya. Beliau da'ni uqabbila rijlik ya sayyidal muhadditsin wa ya ustadzal ustadzin. Dia memberikan gurunya para ahli hadis. Jadi kalau kita benar-benar telaah di kitab Imam Bukhari, kita akan menemukan perbedaan syarat Imam Bukhari untuk dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari berbeda dengan syarat-syarat yang lain. Mungkin kita bisa analogiin yang masalah ilal itu kayak orang yang ahli emas. Nah, bisa bedain antara emas sama selain emas. Atau gini, gampangnya tukang bengkel motor. Tukang bengkel motor atau mobil. Lihat, ini kok kelihatannya ada masalah ya di motor Ana ya. Cuman Ana enggak tahu nih masalahnya di mana. Nah, ada atau ini motor Ana kok enak-enak aja, cuman Ana pengen servis coba. Atau gitu. Nanti datang ke tukang bengkel, coba nyalakan mobil. Suara dengar dari suara aja ya. Digas dikit. Oh, ini. Padahal cuma suara doang. Iya. Kelihatan gitu loh. Jadi mereka sudah mengetahui hal-hal itu. Kayak itu contoh orang yang bisa mengetahui emas yang asli mana emas yang palsu. Jadi mereka itu memiliki skill sendiri. Dan kadang mereka nggak bisa jelasin. Mereka tidak bisa menjelaskan hal itu. Itu kayak udah skill gitu yang. Itu sudah skill sendiri. Kayak tadi bengkel. Kok mas atau mas bengkel nih kok tahu masalahnya di sini? Ya gimana ya saya menjelaskannya. Betul. Karena ini sudah menjadi pekerjaan saya bertahun-tahun gitu. Nah, itu kan Imam Bukhari ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sering kita dengar tuh perkataan yang dinukil dari para ulama dari kitab-kitab, as-sahihan mutalaqqani bil qabul atau talaqat ummah bil qabul. Bil qabul itu gimana tuh? Diterima oleh semua umat. Jadi umat dari zaman ke zaman selalu menerima Sahih Bukhari. Nah, ini gimana? Ini kan seakan-akan kayak udah enggak usah dikoreksi lagi gitu. Talaqatul ummah bil qabul. Maksud dari talaqatul ummah bil qabul ini diterima. Ya. Diterima oleh para ulama. Diterima oleh para ulama. Gini, bukan berarti diterima oleh para ulama ini semua hadisnya tidak bisa dikritik. Semua hadisnya sahih. Bukan. Tapi ulama melihat kitab Imam Bukhari ini kitab yang benar-benar memiliki syarat yang kuat di dalam memasukkan hadis yang sahih, sehingga para ulama ketika mengkaji kitab ini mereka melihat, oh ini kitab benar-benar berbeda dengan kitab-kitab sahih yang lain, dan ini bisa menjadi bisa menjadi pegangan bagi orang-orang Islam di dalam memahami Islam itu sendiri dan memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi bukan berarti talaqatul ummah bil qabul, umat qabul, kita tidak boleh mengkritik, kita tidak boleh mengomentari, enggak. Kita seperti ulama-ulama tadi itu mengomentari, tapi mereka menerima Bukhari, bukan mereka menolak Bukhari. Jadi maksudnya diterima itu ya secara keseluruhan, secara ijmali, secara keseluruhan, secara global ini diterima. Tapi tidak memungkiri bahwasanya bisa jadi ada salah satu hadis. Ada beberapa hadis yang di situ memang dikomentari oleh para ulama. Berapa hadis sih yang dikomentari sama para ulama? Iya sih. Nisbah dari 7.000 sekian hadisnya Bukhari. Berapa hadis yang dikomentari? Tidak sampai 300, 200. Jadi nisbah itu, persentase itu tidak ada apa-apanya dibanding hadis-hadis Imam Bukhari yang lain. Jadi itu ibarah itu, ungkapan itu bukan berarti kita mengkultuskan Imam Bukhari. Nah,
mungkin ada, saya pernah dengar beberapa ceramah dari Syekh Muhyiddin Awamah kemarin kunjungan ke sini, bahwasanya di situ ada yang nanya ke beliau, katanya ini Imam Daruqutni ini kan mengkritik dan ya pokoknya segala macam, dia ingin bertanya bahwasanya ternyata yang ada di Sahih Bukhari muskilah, sehingga itu bisa mencederai ketokohan Imam Ghazali, Imam Ghazali, Imam Bukhari ya, bisa mencederai ketokohan Imam Bukhari. Kenapa? Karena beliau memasukkan ke dalam kitabnya hadis yang tidak layak dimasukkan. Nah, tapi menariknya jawaban dari Syekh Muhyiddin, justru kata beliau dari abahnya, dari Syekh Muhammad Al-Ammah, justru Imam Daruqutni ini menguatkan ketokohan Imam Bukhari. Menarik ya, menarik. Itu menguatkan ketokohan Imam Bukhari. Yang saya lihat dari jawaban Syekh Muhyiddin itu, kenapa kok bisa menguatkan ketokohan Imam Bukhari? Pertama itu menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari itu tidak maksum. Pertama, Imam Bukhari adalah manusia. Imam Bukhari adalah manusia. Dan kalau kita membaca kitabnya Imam Daruqutni, yang beliau komentari itu bukan dari segi sanadnya, tapi sanadnya sahih. Sanadnya salim ya. Cuman hal iltazama Bukhari syartahu amla. Apakah Bukhari itu konsisten dengan syarat untuk menentukan hadis itu dimasukkan ke Sahih Bukhari atau enggak, itu. Tapi hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Itu yang kedua. Yang ketiga, kritik Imam Daruqutni ini bagus menurut saya. Kenapa? Karena itu menghidupkan keilmuan di umat Islam, menghidupkan diskusi dan lainnya. Ini dan diskusi dan keilmuan ini harus hidup sampai ke generasi selanjutnya. Sedikit. Masalah tadi Imam Daruqutni mengkritik masalah apakah Imam Bukhari konsisten dengan syarat-syaratnya, itu saya pernah diskusi sama beberapa teman yang di hadis juga. Itu memang sebenarnya masih ada khilaf di ulama masalah syarat Bukhari. Apakah benar Imam Bukhari itu yashtari itu hadhihi syurut? Kalau nggak salah Syekh Syarif Auni punya kitab pembahasan masalah apakah yang dinukil dari para ulama bahwasanya Imam Bukhari mensyaratkan ini betul-betul, apakah Imam Bukhari menyebutkan secara eksplisit syaratnya begitu, atau itu hanya penelitian kesimpulan aja gitu. Kenapa kok para ulama itu berbeda pendapat tentang syaratnya Imam Bukhari? Karena Imam Bukhari tidak menuliskan syaratnya di dalam berarti itu penelitian gitu ya. Itu penelitian setelah para ulama itu melihat hadis-hadis yang ada di Bukhari, akhirnya melihat syaratnya Imam Bukhari itu kayak gini. Syaratnya Imam Bukhari itu gini. Kebanyakan hadisnya kayak gini. Kita lihat. Syaratnya Imam Bukhari seperti ini. Akhirnya tapi ada sebagian ulama enggak, syaratnya Imam Bukhari seperti ini. Nah, kenapa kok ada khilaf di situ? Karena Imam Bukhari sendiri tidak menuliskan metode pemilihan hadis beliau. Nah, di situ ada khilaf akhirnya di antara para ulama, para ulama. Nah, menariknya Syekh Muhammad Awamah di kitabnya Kalimat an Manhajil Bukhari wa Muslim. Itu beliau ngomong itu dicetak ya? Dicetak. Tapi tak cari di sini di Tarim. Ada di Maktabat Tarim. Itu waktu itu saya beli tinggal 1 atau 2 nuskhah lagi. Pantesan. Udah mau habis sudah. Itu salah satu rujukan yang nanti saya tulis di skripsi. Jadi kitabnya ini ceramah atau seminar-seminar Syekh Muhammad Awamah dicatat oleh anaknya. Nah, di situ beliau bilang yang Daruqutni menguatkan ketokohan Bukhari. Jadi gimana penjelasannya? Kata beliau, Imam Bukhari ini imamun fil ilal. Nah, ketika Imam Daruqutni menyebutkan beberapa hadis yang ada muskilah dalam redaksinya, atau baik itu sanad ataupun matannya, itu menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari ini ngasih isyarat. Jadi Imam Bukhari, kata beliau, di dalam beberapa hadisnya menyebutkan satu hadis yang bagi orang yang meneliti ini ada masalah di sini. Tapi setelahnya beliau menyebutkan hadis dengan redaksi yang sama atau mirip dari riwayat lain yang ini salim, gak ada muskilah. Jadi seakan-akan beliau, saya ini ulama illah, saya pengen menegur para pembaca yang memahami kitab saya bahwasanya ini hadis mu'allal. Ilahnya di mana? Di sini. Dari mana kita bisa tahu ilahnya di mana? Dari hadis setelahnya. Sama seperti yang dilakukan oleh Imam Hakim. Imam Hakim itu punya Mustadrak. Nah, Imam Hakim mengkritik Bukhari dalam sekali gini.
Kitab Mustadrak itu dia menggunakan sanad seperti sanadnya Bukhari. Cuman hadis itu tidak dikeluarkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Hakim mengatakan harusnya Bukhari itu mengeluarkan hadis ini. Tapi dengan sanad yang sama, dengan perawi yang sama, kenapa kok tidak ada di dalam kitab Sahih Bukhari? Jawab para ulama, ini loh ilahnya di sini. Ini loh ilahnya di sini. Ada sesuatu yang tidak dilihat Imam Hakim tapi dilihat Imam Bukhari. Jadi tidak semudah itu juga. Bahkan kayaknya anak pernah baca di beberapa kitab mustalah itu katanya Imam Bukhari itu hafal jutaan hadis sahih. Tapi yang dimasukin ke Sahih Bukhari cuma berapa ribu aja. Berapa ribu aja karena seleksinya benar-benar. Kuat. Menarik ya. Ini bahasan sebenarnya butuh berjam-jam. Tapi kita lanjut ke yang saya pengen tanyain berikutnya. Ada beberapa syubhat yang mungkin kemarin juga sempat viral di Indonesia, perdebatan antara Al-Azhar sama beberapa orang yang menuduh atau mencoreng ke adalah atau ke cekatan sahabat. Kalau nggak salah itu sahabat Abu Hurairah yang di Ta'an. Ya debat lah mereka. Nah, jadi ada satu ungkapan gini, mengatakan adalah tu sahabah la tastalzim dhattahum. Sikap atau sifat adil sahabat itu tidak memastikan kekuatan hafalan mereka. Nah, ini gimana nih? Apakah ini benar apa bagaimana? Menarik ya, ini pembahasan tentang adalah dan dobat di antara para sahabat. Adalah itu tadi, kalau kita lihat adalah itu tadi apa? Skill ya, malakatun yang bisa menjadikan seseorang itu tidak melakukan perbuatan yang dosa yang besar atau terus-menerus melakukan perbuatan yang kecil. Cuman menariknya Al-Laqnawi dia memberikan satu pengertian bahwasanya al-adalah di sahabat itu memiliki arti yang berbeda. Bukan seperti yang kita bukan seperti adalah itu adalah kitab-kitab mustalah yang di situ ta'rif adalah, pengertian adalah itu untuk perawi selain sahabat. Tapi kalau sahabat memiliki adalah Al-Laqnawi definisi lain yaitu apa? Adalah di kriteria para sahabat tidak ada kesengajaan berbohong atas Rasulullah. Tidak ada sengajaan dan berbohong kepada Rasulullah. Ini adalah tuh sahabat. Adalah makna daripada adalah tuh sahabat itu. Sahabat tidak pernah berbohong atas nama Rasulullah SAW. Mereka tahu bahwasanya berbohong atas nama Rasulullah SAW itu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Karena kesetiaan mereka, kecintaan mereka semuanya. Contoh, ada buktinya apa? Pada waktu peperangan, kita lihat ya di sejarah peperangan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, kemudian dengan Sayyidah Muawiyah, kemudian segala macamnya. Itu di situ ada peperangan dan mereka semuanya adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Dengan mudahnya, kalau kita pikir secara akal, dengan mudahnya, kalau mereka itu bukan adil, dengan mudahnya Sayyidah Aisyah mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu di jalur yang salah. Bisa enggak? Bisa aja buat-buat gitu ya. Bisa aja buat-buat. Sayyidina Ali juga bisa aja. Sayyidah Muawiyah juga bisa saja membuat hadis dengan seperti itu untuk mengalahkan musuhnya atau mengalahkan lawan perangnya. Lawan perangnya bukan musuhnya, lawan perangnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Tidak dilakukan oleh para sahabat. Bahkan lawan perangnya di situ kan berbeda pendapat ya. Ini mansya'nya daripada ijtihad daripada sahabat. Waktu itu Sayyidina Ali lawan perang dengan Sayyidah Aisyah di situ. Yang ada di kubu Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ali. Jadi kita ambil pelajaran dari situ apa? Mereka tidak mungkin berbohong atas nama Rasulullah SAW. Di saat memiliki kesempatan untuk berbohong atas nama Rasulullah untuk pribadi, mereka tidak berbohong sama. Di saat mereka berbeda pendapat pun mereka tetap menjaga yang dikatakan Rasulullah ini. Oke, itu adalah kita sekarang sudah sepakat mereka itu udul. Mereka itu hanya contoh satu ya. Banyak pujian-pujian Allah di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis itu banyak sekali kalau kita mau baca. Sekarang tentang dobat mereka, hafalan mereka, hafalan para sahabat. Pertama kita memiliki kesepakatan bahwasanya para sahabat itu mereka adalah manusia. Yusibuhu sahu
khata, mereka memiliki kesalahan, Bisa salah. kadang lupa. Itu tidak diragukan lagi. Oke. Pertama, para sahabat itu memiliki hafalan yang kuat. Pertama. Bahkan diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, beliau itu menghafal syair-syair jahiliyah itu dengan sekali dengar. langsung Sekali hafal. dengar, hafal. Sekali dengar. Itu yang pertama. Para sahabat itu memiliki hafalan yang kuat. Yang kedua, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat itu kebanyakan itu hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dalam artian apa? Ketika hadis itu mereka dengar, kemudian mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, hafalan itu semakin kuat. Iya, betul. Hafalan itu semakin kuat. Relate lah dengan keadaan. dengan keadaan itu tadi. Yang ketiga, nah ini dulu itu yang menjadikan bahwasanya mereka itu hafalannya dhabt, mereka memiliki hafalan yang kuat. Yang ketiga, yang pengen saya nukil dari kalamnya Imam Az-Zahabi, mereka adalah seseorang yang manusia biasa. Mereka para sahabat memiliki kemuliaan, cuman di sisi lain mereka adalah manusia. Kadang-kadang salah, kadang-kadang lupa. Itu tidak diragukan lagi. Cuman kata Imam Zahabi, nadir jiddan, sedikit sekali. Kalau kita belajar di ilmu hadis, kapan sih orang itu dikatakan tidak dhabt? Ketika nisbah kesalahannya, prosentase kesalahannya itu lebih besar daripada kebenarannya. Ketika ada satu periwayat memiliki 1000 hadis, saya memiliki 1000 riwayat hadis, kemudian dibandingkan dengan periwayat-periwayat yang lain, ternyata 600 hadisnya itu salah. Ini orang memiliki bermasalah di dalam hafalannya. Tapi kalau kita baca di dalam kitab-kitab hadis, kutubus sittah atau yang lainnya, para sahabat itu pernah memang ada redaksi di situ lupa. Tapi berapa hadis? Jadi meskipun ada 1-2 nggak mempengaruhi sama sekali. Nggak mempengaruhi. Ada 1-2 hadis, 3 atau 10 bahkan. Kalau kita katakan 10, itu tidak mempengaruhi tentang dhabtnya para sahabat Nabi SAW. Jadi kita bisa simpulkan bahwa para sahabat Nabi udul wadhabitin. Meskipun sebenarnya kalau kita pikir secara akal, memang tidak ada kelaziman ya, tidak ada kelaziman. Antara adil harus dhabt. Nggak mesti orang soleh itu ya hafalnya kuat. Tapi ada tanda-tanda lain. Tanda-tanda yang lain yang menjadikan mereka itu udul dan mereka itu dhabt. Apalagi tambah kecintaan mereka. Biasanya kalau orang lagi bucin nih apa aja yang disebut sama kekasihnya kan dihafal. Gitu. Nah, sekarang gini, beberapa hari kemarin saya pernah lihat beberapa diskusi di media sosial tentang beberapa hadis yang bertentangan dengan fakta ilmiah. Kayak contohnya hadis Bukhari yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu tingginya 60 kasta. 60 zira ya. Nah, itu gimana tuh? Dan kita lihat ternyata di Fathul Bari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga lam ajid jawaban ala hadzal iskal mana. Saya belum nemu jawaban untuk iskal ini. Karena fakta bekas sejarah ini menunjukkan bahwasanya di zaman itu orang tingginya nggak setinggi itu. Nah, ini gimana sikap kita dan bagaimana sikap ulama menghadapi hadis-hadis seperti ini? Oke, gini berarti judulnya gini. Apakah memungkinkan bahwasanya hadis itu bertentangan dengan fakta? Ya. Pertama kita harus mengetahui bahwasanya semua ini dari Allah. Ya, Pak. Semua ini dari Allah. Semua yang ada di dunia ini dari Allah. Kemudian hadis Nabi itu wahyu juga dari Allah. Ketika kita simpulkan ini semua dari Allah dan wahyu itu dari Allah, Allah tidak mungkin memberikan. Betul. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang bertentangan satu di antara yang lainnya. Iya. Itu poin pertama dulu. Ya. Itu poin yang harus kita pahami dulu. Gitu ya. Kita sepakati dulu. Oke. Kemudian apakah mungkin hadis yang sahih itu bertentangan dengan fakta? Gini, pertama, salah satu tanda bahwasanya hadis itu adalah maudhu, hadis itu adalah palsu, itu bertentangan dengan akal. Bertentangan dengan akal. Itu para ulama bisa menjadikan itu sebagai tanda-tanda bahwasanya hadis itu adalah palsu. Cuman sekarang permasalahannya hadis itu sahih.
Ya, dari segi sanad. sahih. Dari segi matan hadis itu Ya. sahih juga, tidak ada segala macamnya cacat di situ. Apakah kita bisa katakan bahwasanya loh ini kan bertentangan dengan fakta? Nah, pertama kita tidak diperbolehkan untuk langsung menghukumi bahwasanya hadis ini bertentangan dengan fakta. Sektor. Bertentangan dengan akal dia. Ini orang-orang nih kadang nih agak bisa bingung bedain antara akal sama kebiasaan. Ini maksud di sini bertentangan dengan akal ini bertentangan dengan kebiasaan adi ya, yang biasa kita kenal al-hukmul adi, atau hukmu akal yang di otak kita nggak mungkin dua hal yang bertentangan berkumpul. Ini maksudnya bertentangan dengan Akal di situ kalau hukum adi para hadis kadang-kadang bukan menolak. kalau secara ada nggak mungkin gitu ya. Secara ada nggak mungkin, cuman di situ kan hadis kadang-kadang di matanya itu memiliki teks yang di situ bertentangan dengan kebiasaan. Contoh, Nabi membelah bulan. Itu secara kebiasaan nggak mungkin. Ya nggak mungkin, tapi secara akal di situ ya, bisa kita aja. Bayangin Nabi motong bulan ya bisa aja. Bisa aja. Jadi berarti ini maksudnya bertentangan sama akal ini, akal yang itu. Akal fitri ya. Akal fitri. Nah, gimana terus? Jadi kita nggak langsung kita ketika hadis itu sahih min haits isnad, dari segi isnad dan dari segi matan, maka kita tidak diperbolehkan langsung mengatakan bahwasanya hadis ini adalah maudhu. Hadis ini adalah maudhu. Kita tunggu. Kita kalau kata para ulama tawakuf. Kata para ulama sampai menemukan jawaban yang pasti gitu, jawaban yang bisa mempertemukan antara satu dengan yang hadis dengan fakta itu tadi. Ini terjadi pada hadis adzubab, hadis tentang lalat. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ketika ada air kemudian masuk lalat, maka celupin semuanya lalat, karena di antara salah satu dari sayap dari lalat itu ada obat. Ini bahkan para ulama pun menentang. Sebagian para ulama dari segi kedokteran dan ini tidak mungkin dikatakan oleh Rasulullah SAW karena bertentangan dengan fakta. Kata faktanya apa? Faktanya bahwasanya Rasulullah lalat itu tempat yang kotor apa segala macam. Masa ada obat apa segala macam. Akhirnya para ulama kan ini tidak mungkin dikatakan oleh Rasulullah SAW karena bertentangan dengan fakta. Seiring berjalannya waktu mereka iktasyaf, melihat memang ada hikmah di situ, bahwasanya di antara salah satu dari sayap dari lalat itu tadi memiliki obat. Nah, terakhir nih, apakah ada atau contoh beberapa hadis yang secara secara sanadnya sahih tapi dia bertentangan dengan musyahad atau sesuatu yang kita saksikan, kemudian ulama menjadikan itu sebagai alasan untuk menghukumi bahwasanya hadis mu'allal? Kadang-kadang fakta itu menjadi wasilah bahwasanya hadis itu adalah palsu. Fakta itu bisa menjadi wasilah, menjadi perantara untuk menentukan bahwasanya hadis itu palsu. Ada beberapa hadis yang para ulama ini benar-benar bertentangan dengan fakta. Nah, di situ kerjanya para ulama di situ. Dilihat, sanadnya benar, ternyata matanya ada yang bermasalah. Nah, berarti di situ lihat. Berarti memang ada yang bertentangan seperti itu, berarti ini hadis tertolak dari segi matanya. Yang kita bicarakan tadi sahih dari segi sanad dan dari segi matan. Nah, di situ para ulama kalau memang tidak menemukan jawaban, mereka akan tawakuf, mereka akan tidak menghukumi secara langsung gitu aja. Jadi tawakuf memahami hadis itu boleh-boleh aja. Maksudnya kita saya tawakuf nih, saya nggak ngerti nih maksud hadis ini apa, karena kalau kita bandingkan dengan fakta yang kita lihat ternyata berbeda. Tawakuf berarti kita tidak menolak langsung membatalkan hadis ini dan tidak juga langsung menerima, karena bukan menerima ya, kita tidak menghukumi hadis ini batil, tapi kita diam sejenak mikir gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, untuk menilai hadis kayak gitu apakah semua orang bisa? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak semua orang bisa. Semua bisa gitu kan. Itu kita termasuk kalau netizen ini bertentangan dengan akal, dengan tidak bisa, karena ilmu tentang ilalul hadis itu
Bahkan para ulama kibar pun kadang-kadang kepleset. Ulama senior nih ya. Senior pun kadang-kadang kepleset tentang ilmu ilal ini ya, apalagi kita netizen yang kita tahu hanya awal-awal aja. Jadi tidak semuanya kita tidak bisa langsung berkomentar, oh ini hadis palsu, oh ini bertentangan dengan ini bertentangan dengan ini. Padahal itu disebutkan oleh ulama-ulama yang memiliki kredibilitas yang hebat gitu. Jadi tidak semuanya. Nah, terakhir sebelum kita akhirin, apa pesan antum buat generasi muda yang sekarang literasi baca lagi mulai naik, dan akhirnya ketika mendengar kritik terhadap Islam itu mereka terima mentah-mentah, atau sebaliknya? Jadi ada dua kubu nih. Satu bilang udah terima, tolak mentah-mentah, ini Islam nggak benar. Yang lain nggak, ketika ada yang mengkritik dia membalasnya dengan, wah kamu ini suul adab sama ulama. Nah ini gimana nih, dua kubu ini gimana nasihatnya? Memang literasi baru naik, alhamdulillah. Kita pembaca buku mulai naik dan ini segala macam. Nah ini bagus, menurut bagus untuk perkembangan di SDM kita dan segala macamnya ala kulli hal. Nah, tapi budaya kritik itu memang harus dilestarikan karena di situ hidupnya ilmu, di situ kritis dan segala macam itu akan hidup. Nah untuk generasi kita itu ketika menghadapi satu syubhat atau menghadapi satu iskal atau tuduhan itu tadi, kita pertama jangan kaget karena itu pasti terus akan ada. Yang kedua, jangan anti dengan hal-hal itu. Kita jangan, kamu itu sesat, kamu itu gini. Kita menjawabnya dengan ilmu. Menjawabnya dengan dalil. Menjawabnya dengan fakta yang ada. Tanpa kamu kalau ngomong gini suul adab, kamu kalau kita jelaskan semuanya dengan ilmu. Dengan ilmu tentu dengan adab-adab yang dibenarkan. Tanpa kita tolak kritikan mereka dan terus kita jawab mereka dengan seadanya, dengan sesuai ilmu yang kita ketahui. Untuk yang mereka sekali baca buku barat langsung Islam nggak benar, itu gimana itu? kurang jauh mainnya. Islam nggak benar. Coba baca kitabnya Imam Ghazali. Coba kita baca Imam Ghazali Filsafat Islam, Imam Razi. Kalian akan menemukan semua jawaban-jawaban dari syubhat-syubhat mereka. Syubhat ini dari dulu sudah ada sampai zaman sekarang, dibungkus dengan kemasan yang baru. Jangan kaget, semua sudah dijawab sama para ulama. Dan ketika kita membaca kalam-kalamnya ulama-ulama ilmu kalam seperti Imam Razi dan segala macamnya, kita akan menentukan jawaban itu semua. Intinya pesannya jangan anti kritik, kemudian terus belajar, terus berpikir, terus kritis, tentunya dengan adab yang sudah diterapkan oleh para ulama. Dan harus digarisbawahi, kritik itu bukan berarti membenci. Kritik itu bukan berarti membenci. Kadang-kadang saya mengkritik fulan, guru fulan, oh berarti kamu itu tidak adab dengan fulan, tidak adab. Enggak. Kita lihat ulama-ulama zaman dahulu. Imam Malik itu berselisih dengan Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i membuat madhab sendiri. Apakah mereka bermusuhan? Tidak. Mereka bermusuhan. Saya seringkali mengatakan apa? Ilmu itu punya kehormatan sendiri. Dalam artian, dan ihtiramu syekh punya kehormatan sendiri. Jadi jangan dibenturkan. Jadi itu aja pesan kita. Bersama meski berbeda. Keren. Kita sudah ada di penghujung podcast. Mungkin nggak kerasa sudah sejam lebih. Mungkin tadi pesan terakhir yang beliau sampaikan itu sangat selaras dengan yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin kepada Syekh Mutawamah. Kata beliau, la tusaddiq kullama taqra. Jangan percaya aja apa yang dibaca, harus dikoreksi. Itu untuk yang Gen Z yang sedang suka baca buku-buku filsafat barat, la tusaddiq kullama taqra. Jangan percaya. Yang pertama itu ya, berarti. Yang kedua mirip sama yang Ghazali bilang. Orang yang menolak semua yang datang dari filosof cuma gara-gara mereka filsuf tanpa ada dalil, sebenarnya mereka sedang merusak Islam. Mirip ya? Jadi kesimpulannya mungkin bisa di situ. Dan sudah banyak sekali faedah yang kita ambil dari Sayyid Hafiz Al-Jufri. Makasih banyak. Jazakallah khair. Udah mau berbagi ilmu, diskusi. Mudah-mudahan videonya ini
bermanfaat. Amin. Afwan kalau ada salah ngomong atau salah informasi atau salah apa. Manusia. Siap. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan diskusi yang lebih lanjut masalah hadits. Teman-teman Agopos, dan jangan bosan-bosan lihat podcast Zawiyah yang tentunya asik dan berdaging ya isinya, bukan kaleng-kaleng. Saksikan terus podcast Zawiyah berikutnya dan jangan pernah bosan. Jangan lupa ikutin terus setiap konten yang di-share oleh Agopos. Saya Rajid Alfian mohon undur diri, mohon maaf atas setiap kesalahan yang mungkin saya lakukan di sini. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.